Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihai lima ughliqa wal khatim ma sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa media Mahrusi dimanapun Anda berada, yang semoga Anda semua mendapat curahan rahmat dari Allah di bulan yang penuh rahmat ini, bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana pada bulan ini adalah bulan di mana malam yang lebih utama daripada 1000 malam, yakni malam Lailatul Qadar, niku diturunkan. Dan juga pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Ada cerita menarik pada fadilah tentang puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Diceritakan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata bahwa beliau pernah bermukim di Makkah selama 3 tahun. Di masa 3 tahun itu beliau menjumpai seorang laki-laki yang setiap hari di waktu siang, laki-laki tersebut datang ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, sholat di Masjidil Haram. Dan juga ketika beliau ataupun orang laki-laki ini setelah selesai melaksanakan sholat, tak lupa laki-laki ini mengucapkan salam, menyapa terhadap Imam Sufyan Ats-Tsauri. Oleh karenanya Imam Sufyan Ats-Tsauri menjadi ada rasa kasih dan sayang kepada laki-laki tersebut. Tentu hal ini disebabkan oleh amal perbuatan atau kebaikan yang dilakukan oleh sang lelaki itu. Singkat cerita, suatu ketika laki-laki ini sakit, dan karena sering bertemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, laki-laki ini ketika sakit memanggil Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk datang ke rumahnya. Dan sang lelaki ketika di rumah mengatakan ke Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa laki-laki ini ingin ketika mati yang memandikan, yang mengkafani, dan juga yang memakamkan adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tak berhenti di situ, laki-laki ini mengutarakan keinginannya lagi bahwa ketika dia mati yang mentalkinnya nanti adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri juga. Bahkan sang laki-laki mengatakan bahwa ketika sudah dikuburkan, jangan biarkan aku untuk sendirian di dalam kuburku ketika aku sudah meninggal. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri menyanggupi keinginan sang laki-laki tersebut. Akhirnya tibalah waktu di mana sang laki-laki itu menghadap ke sang ilahi. Akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri melaksanakan apa yang diinginkan oleh laki-laki tersebut, mulai dari memandikan, mengkafani, terus mensolati, mengkafani, dan juga hingga menemaninya ketika malam hari di makam sang lelaki tersebut. Akhirnya ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri menginap di makam laki-laki itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri merasa mengantuk. Dan di waktu mengantuknya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri mendengarkan hatif. Hatif yakni adalah suara tanpa rupa yang tidak tahu asal mulanya dari mana. Beliau mendengarkan hatif yang berkata bahwasannya, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya laki-laki ini tidak butuh terhadap penjagaanmu, tidak butuh terhadap penenang yang kau berikan, dan juga tidak butuh terhadap bimbinganmu untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Karena akulah yang memberi ketenangan baginya, dan akulah yang membimbingnya untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Imam Sufyan Ats-Tsauri tentu bertanya. Beliau bertanya, sebab apa laki-laki ini memperoleh keutamaan yang demikian ini? Hatif tersebut menjawab bahwa
Laki-laki ini memperoleh keutamaan demikian ini karena sebab puasanya di bulan Ramadan dan juga menyambungnya ia terhadap puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian setelah mendengarkan jawaban yang demikian, Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak langsung beranjak, tidak langsung mempercayai hadis tersebut. Imam Sufyan Ats-Tsauri kemudian beranjak untuk melaksanakan wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian beliau merasa ngantuk lagi hingga mendengarkan hadis yang sama dengan pola penyampaian yang sama. Tidak hanya berulang 2 kali, hingga 3 kali beliau melaksanakan sholat juga dan juga mendengarkan hadis yang sama juga. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri barulah beliau mempercayai bahwasanya hadis ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari syaitan. Kita tahu bahwasanya suara-suara seperti ini ada kalanya bukan berasal dari sesuatu yang hak, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari syaitan. Karena kita tahu bahwasanya syaitan biasa untuk menggoda manusia, bahkan tidak hanya kita yang statusnya orang biasa-biasa saja, bahkan seorang yang kelas beliau pun, Imam Sufyan Ats-Tsauri, juga dapat godaan dari syaitan. Kesimpulan yang dapat dari cerita ini adalah dalam berpuasa di bulan Ramadan, dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, utamanya puasa tadi, kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Puasa sebetulnya tidak hanya untuk menahan makan dan minum, tapi juga menahan nafsu kita, menahan perbuatan kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang buruk di bulan Ramadan ini. Dan dari cerita tadi, semoga nantinya kita bisa menyambung puasa Ramadan kita dengan puasa di bulan Syawal selama 6 hari, tanggal 2 Syawal hingga tanggal 7 Syawal. Ada hikmah menarik dari cerita sang lelaki tadi, yakni kegigihannya, semangatnya untuk menjalankan ibadah kepada Allah hingga dia harus setiap hari ke Masjidil Haram. Ya memang tentu dia adalah penduduk Mekah sendiri, namun setiap hari dia ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sholat di Masjidil Haram 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa semangatnya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari cerita sang lelaki ini kita bisa mengambil contoh, mengambil suri tauladan apa yang dilakukan oleh sang lelaki. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri pun sampai merasa condong kepada sang lelaki ini. Dengan barokah di bulan Ramadan ini, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini selama 30 hari, semoga kita juga akan mendapatkan fadilah yang sama dengan sang lelaki pada cerita tadi, yakni kita dibimbing kelak di liang lahat kita dibimbing di kuburan kita untuk menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.